Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Kita gabung ya anak ibu yang baik ya. Pembelajaran 2 dan 3 ya. Oke, kita lihat di sini. Kemarin sudah kita singgung sebagian ini ya, pelajarannya ini, tapi kita ulang lagi. Bermain bola tangan. Nah, coba lihat di sini, bermain bola tangan. Nah, mereka saling melempar bola ya dan saling menangkap ya. Bermain bola tangan. Boleh juga bermain bola kasti permainannya ya. Boleh juga bermain bola voli, boleh juga bermain bola kaki ya. Bermacam-macam permainan yang dapat kita lakukan di sekolah ataupun di tempat kita masing-masing. Ya, gerakan melempar dan menangkap bola ya, sama juga bola kaki, gerakan menyepak bola dan lawannya juga menyepak bola ya. Dengan menggunakan, biasanya menyepak bola paling sering digunakan kaki kanan ya, menendang ya. Nah, begitu juga ini melempar bola ya. Semua ini gerakan untuk membuat tubuh kita sehat ya, anak ibu yang baik. Oke. Jadi kalau kita pertama-tama semuanya berdiri tegap, lalu kalau melempar bola lalu badan dicondongkan, bola dilempar terhadap temannya ya. Nah, kalau bola kaki bagaimana? Berdiri tegap dulu, lalu kaki kanan diangkat ya, lalu ditendangkan bolanya ke depan ya. Oke. Dan bermacam-macam permainan. Oke, kita lihat di sini. Budaya kerukunan beragama. Nah, di sini ada budaya kerukunan beragama. Artinya kalau dikatakan budaya kerukunan beragama, berarti mereka ini memiliki agama yang berbeda-beda. Kemarin sudah kita pelajari beberapa macam agama yang ada di Indonesia ya kan. Ada agama Islam, Katolik, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Cuman dibuat di sini memang Katolik Kristen. Sebenarnya dua-duanya sama Kristen ya. Oke, sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Oke, kita lihat di sini. Ya, namun mereka tetap kompak ya, rukun. Walaupun mereka berbeda-beda agama ya. Biarpun di dalam berolahraga tetap mereka kompak, tidak saling mengejek ya antara satu dengan yang lain. Karena kita bangsa Indonesia memiliki agama yang banyak ya. Ada di samping rumah kita, ada di depan rumah kita, terkadang satu sekolah kita. Berarti untuk menjaga kerukunan kita harus saling menghormati atau menghargai antara agama satu dengan agama lainnya. Bagaimana cara menghargainya? Kalau mereka beribadah, ya kita tidak mengganggunya. Ya, tidak mengganggu, jangan membuat keributan dan sebagainya. Terus kalau mereka ada pesta, kita dengar mereka sholat mereka nanti kan, kalau pesta mereka kan, kita pun ya harus menghargainya, tidak marah-marah ya. Kalau kita pun contohnya ada acara, nanti didengar mereka tentang agama kita, mereka pun tidak mengejek agama kita sehingga tercipta kerukunan. Karena kalau kita bertetangga dengan agama lain, otomatis pasti nanti kita dengar itu sholat atau tentang agama Kristen, tentang agama Konghucu, tentang agama apa lagi itu, Hindu, Buddha ya. Tapi kita tetap menghargainya, jangan mengejek mereka dan memperbolehkan mereka. Gitu ya, supaya tercipta kerukunan ya. Kalau kita ribut-ribut, terganggu mereka, pasti mereka marah ya. Oke. Jadi itu tadi di Indonesia terdiri dari beberapa agama. Kemarin sudah kita pelajari kan, agama Islam tempat beribadahnya di mana? Di masjid.
agama Katolik atau Kristen Katolik di gereja Kristen Protestan ya. Kristen ini Kristen Protestan itu. Tahu Kristen Protestan yang mana? Selain Katolik, semua gereja Kristen Protestan ya. Oke, baik itu Pentakosta, HKBP, Betel, banyak lagi ya. Oke, agama Hindu. Nah, mereka beribadah di mana kemarin? Di pura. Ya. Nah, agama Buddha kemarin mereka beribadah di vihara. Konghucu kemarin mereka beribadah di kelenteng ya, tempat ibadah mereka. Nah, di Indonesia itu memang banyak berbeda-beda agama, berbeda-beda suku ya, budaya ya, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap kita harus baik kepada mereka. Tidak boleh kita nakal, tidak boleh mengejek mereka. Ya, harus kita hargai. Nah, kalau kita melarang mereka beribadah, berarti kita sudah tidak menghargai mereka. Ya, kalau mereka kita paksakan ke agama kita tidak menghargai agama mereka. Nah, berarti akan tercipta perkelahian, tidak tercipta kerukunan ya. Jadi tidak boleh ya anak ibu yang baik ya. Oke, itulah tadi tentang agama. Karena agama itu adalah hak mereka memuji Tuhan mereka masing-masing. Itu kepercayaan. Kita percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada yang disembah mereka. Jadi tidak sama kepercayaan kita. Oleh karena itu tidak boleh kita paksakan agama mereka masuk ke agama kita. Ya. Biarlah kepercayaan mereka. Kalau kita udah percaya kepada Yesus, dipaksa kita percaya ke agama lain, pasti kita marah kan? Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Terus tidak boleh juga mengejek mereka. Ya, biarlah mereka menyembah agamanya, kepercayaannya masing-masing. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 3, mengucap salam ya. Ini budaya mengucap salam ini. Budaya mengucap salam. Nah, kalau kita pun pulang dari mana-mana sampai ke rumah, boleh kita juga mengucap salam. Selamat yang umum ya, yang umum kita dengar mengucap salam atau menegur seseorang atau menyapa seseorang. Nah, contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau boleh kalau Islam Assalamualaikum, kalau Kristen boleh Shalom, banyak lagi boleh horas ya, banyak kata-kata sapaan. Biasanya menegur ibu guru, pak guru, selamat pagi, selamat sore. Menegur teman juga boleh seperti itu. Boleh juga horas, boleh juga salam yang lain ya. Itu untuk apa? Supaya tetap kita kompak ya. Nah, supaya tidak tercipta kerukunan. Jangan pulaknya menjelek-jelekkan orang lain. Kalau kau jelek-jelekkan pasti tercipta perkelahian, tidak tercipta kedamaian. Kalau kita mengganggu orang, tidak menghargai orang lain, suka-suka kita, pasti tidak tercipta kerukunan ya. Siapapun itu harus kita hargai dan kita hormati supaya menjadi orang yang baik ya. Karena di dunia ini tidak semua orang sama dengan kita. Tidak semua juga budaya mereka sama dengan kita. Tidak semua juga kepercayaan mereka sama dengan kita. Nah, jadi kalau kita tidak menghargai mereka, kalau kita tidak merasakan perasaan mereka, pastilah tidak tercipta kerukunan. Maka dikatakan setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam atau orang lain ya. Nah, jadi kalau sudah kita membuat kerusuhan, menjelek-jelekkan, membuat keributan, pasti tidak tercipta lagi kerukunan dan kedamaian ya. Pastilah terjadi perkelahian. Jadi lebih bagus kita mengucap salam, berbuat baik, jangan mengganggu orang lain ya. Oke, baik. Di sini juga sama kayak tadi ya, memiliki sambungan tadi nih. Di sini juga disinggung tentang agama tadi ya. Coba lihat ini ya.
Katanya agama, ucapkan salam ya. Ada nanti salam mereka masing-masing ya. Mungkin ibu tidak tahu Konghucu apa, tapi lebih baik kalau tidak tahu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kalau kita pas sore ya. Oke. Yang penting yang saya bilang tadi, kalau mereka berdoa, kita tidak boleh membuat ribut. Harus menghargai mereka. Apalagi seperti yang pernah ibu bilang, agama Islam itu memiliki 5 kali sholat satu hari. Kita ribut-ribut, kapan mereka bisa sholat ya? Iya. Kita cakap-cakap kotor, mereka tersinggung ya. Jadi usahakanlah jangan mengganggu orang lain untuk beribadah. Bukan cuma Islam, orang Kristen juga. Apalagi orang Katolik, ada 2 tengah hari ada ya. Ada 2 sore. Selain berdoa pribadi ya, ada khusus doanya ya. 2 Angelus itu tengah hari jam 12. Jam 6 sore ada juga 2 Angelus jam 6 sore kalau Katolik. Selain berdoa pribadi. Berdoa pribadi pun kalau ribut kita kan tidak bisa kusuk, tidak bisa kita tenang berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kepercayaan kita terganggu ya. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali membuat orang lain terganggu ya. Karena mereka itu perlu berdoa. Karena kekuatan kita adalah Tuhan ya. Kekuatan kita Tuhan. Kalau kita sudah mengganggu orang lain dalam kekuatannya, pasti mereka marah ya. Oke. Baiklah, kita lanjut di sini. Di sini katanya tentang jual beli. Jual beli itu berarti di mana? Di pasar, di koperasi, di kedai ya. Jual beli. Apa saja jual beli artinya ada yang menjual, ada yang membeli ya. Itu. Coba lihat di sini, ada pensil alat-alat tulis, ada stip, ada pulpen. Harganya berbeda-beda ya. Ada yang harga Rp500, ada yang Rp400, ada yang Rp700. Kalau disusun dari yang terkecil, mana yang terkecil ini anak ibu yang baik? Rp400, lalu 500 dan 700. Kalau disusun dari yang terbesar, dari 700 duluan, lalu Rp500, lalu Rp400 ya. Jadi nanti ada yang 5.000 harganya, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Kita susun dari yang terkecil boleh, kita susun dari yang terbesar boleh. Terus anak ibu yang baik, ada kata-kata ini membuat kalimat dari jual beli. Apa kira-kira tentang jual beli ini? Ada pasar, ada pedagang, ada pembeli. Bagaimana membuat kalimatnya? Cara membuat kalimatnya, contohnya tentang di sini ada ya, tentang pasar. Tunggu sebentar ya. Ada juga di sini nanti membuat kalimat disuruh ya. Pedagang. Katanya perhatikan. Di sini dikatakan nanti menulis kata dan arti kata tentang jual beli. Pedagang berarti orang yang berjualan. Pasar, tempat berjualan. Kedai, tempat berjualan juga bermacam-macam barang ya. Cuman kedai itu dekat-dekat rumah kita ya. Tidak begitu ramai orang ya gitu. Kalau pasar, tempat beberapa orang berjualan di situ, ramai ya. Itu. Oke, dikatakan lagi di sini, tuliskan kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Kita membuat kalimat dari kata-kata ini. Pedagang. Pedagang adalah penjual beberapa macam barang ya. Oke. Pedagang terdapat di pasar, boleh juga. Pasar. Pasar tempat bertemunya penjual ya, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Atau pasar adalah tempat keramaian berjualan barang, boleh. Kedai. Kedai adalah tempat bermacam-macam menjual barang kebutuhan sehari-hari. Boleh kita buat beberapa macam kalimatnya ya. Oke.
Jadi dikatakan tadi sini, tuliskan juga arti dari setiap kata tersebut. Pedagang adalah penjual barang-barang. Pasar adalah tempat berjualan atau tempat bertemunya penjual barang dan pembeli barang. Kedai artinya tempat berjualan bermacam-macam barang kebutuhan sehari-hari. Oke. Baiklah anak ibu yang baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.